Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2330 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Di bawah perikop pengharapan baru bagi Sion. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai ke sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang umat Tuhan yang sedang didisiplinkan oleh Tuhan karena dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 9 di situ dikatakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami konsekuensi karena dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan? Saudara perhatikan ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pendisiplinan dari Tuhan, sedang mengalami konsekuensi karena dosa yang kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan, sabar. Sabar menunggu sampai pemulihan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu ada waktunya. Kalau saat ini saudara mungkin saudara merasa apa yang saudara alami saat ini karena dosa yang saudara lakukan. Dengar ini baik-baik, bertobat saudara. Amin. Di saat saudara menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini semua karena kesalahan, pelanggaran, dosa yang saudara lakukan, bertobat saudara. Amin. Dan sabar saja, menunggu sampai Tuhan memulihkan keadaan saudara. Amin.
Sabar saudara, semua ada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Ada waktu kadaluarsanya. Tidak selamanya Tuhan menghukum, mendisiplinkan kita umatnya. Tidak selamanya. Di saat kita bertobat, Tuhan memberikan kita satu pelajaran hidup yang berat. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Supaya kita betul-betul hidup bersandar kepada Tuhan. Dan di saat Tuhan melihat kita hidup tekun, sejak pendisiplinan Tuhan itu, kita kemudian bertobat dan kita tekun cari Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Sabar saja saudara. Semuanya ada waktunya. Ada waktu pendisiplinan, ada waktu Tuhan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Amin. Jadi saudara sabar saja. Pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan pulihkan keadaan saudara. Jadi belajar dari pelajaran hidup yang saudara sudah alami. Jangan lagi buat dosa yang sama. Karena semua dosa itu ada akibatnya, ada konsekuensinya. Nah, ada berapa banyak orang di luar sana sudah ditegur oleh Tuhan dengan beberapa kejadian tetapi nggak tobat-tobat, saudara. Kalau itu terus masih dia buahi dosa, maka firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Jangan sampai saudara hidup dalam dosa, saudara mati, saudara binasa. Tuhan izinkan ada teguran yang kita alami supaya apa? Kita bertobat. Tuhan izinkan pendisiplinan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami teguran Tuhan, pendisiplinan dari Tuhan, sabar. Amin. Haleluya. Di saat saudara sabar, saya yakin dan percaya pemulihan akan segera terjadi dalam hidupmu. Sabar, tunggu saja pertolongan dari Tuhan. Amin. Maka saudara akan melihat saudara dipulihkan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada dalam pendisiplinan Tuhan, ada dalam teguran Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, terus berharap kepada Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 7b di sana dikatakan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita didisiplinkan, ditegur oleh Tuhan, yang kita harus lakukan, teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang marah sama Tuhan ketika dia melihat apa yang terjadi sekarang ini dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin dia diberkati, bisa punya segalanya, tapi dia mengalami satu tantangan hidup, satu pergumulan hidup yang berat yang membuat dia susah. Dalam keadaan dia susah seperti itu, dia kemudian marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, pergumulan, sakit, kebangkrutan, dan sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita, umat Tuhan, harus terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Bukan marahin Tuhan dengan keadaan kita. Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan berharap kepada usaha kita, bukan berharap kepada relasi kita, bukan berharap kepada keluarga kita. Saya mau bilang saudara, berharap kepada manusia itu mengecewakan. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Amin. Kalau saudara berharap kepada Tuhan,
saudara tidak akan dipermalukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Walaupun kenyataan seolah-olah kita sepertinya Tuhan sudah tinggalkan, biarkan, tapi saya mau bilang, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Karena bisikan-bisikan yang mengatakan Tuhan sudah meninggalkanmu, itu adalah bisikan iblis. Saya mau bilang saudara, Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Walaupun saat ini saudara sedang terpuruk. Keluargamu mungkin sudah meninggalkan saudara, sudah tidak mengakui lagi bagian dari keluarga. Teman-temanmu sudah meninggalkan saudara karena saudara saat ini sudah susah. Tapi saya mau bilang, ada satu pribadi yang tetap setia dengan saudara. Dia tidak pernah melepaskan tangannya. Dia tetap menggenggam tangan saudara, berjalan bersama walaupun di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Karena pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Haleluya. Teruslah berharap kepada Tuhan. Walaupun sepertinya apa yang kita harapkan sepertinya tidak ada lagi harapan. Tapi saya mau bilang, berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah terlantar. Saudara tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pendisiplinan, teguran dari Tuhan? Yang ketiga saudara, jalani semua dengan ucapan syukur. Amin. Jalani saja. Kalau kita pernah diberkati Tuhan dengan luar biasa dan saat ini kita sedang terpuruk saudara, Tuhan mau kita tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Tuhan tidak mau saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara bersungut-sungut, saudara tidak akan pernah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara terus bersuka cita, semangat menjalani hidup ini dengan bersyukur kepada Tuhan dalam suka maupun duka, saya percaya pemulihan itu akan segera terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi jalani. Kalau saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kalaupun saat ini saudara sedang susah, bergumul dengan kehidupan saudara, tetap mengucap syukur, Tuhan Yesus baik. Amin. Dan saya percaya saudara, orang yang terus bersyukur dalam keadaan susah, itu menarik perhatian Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, ketika saudara tetap bersyukur padahal susah, Tuhan akan segera memulihkan keadaan saudara. Kenapa? Karena saudara tahu bersyukur. Dibandingkan dengan orang yang selalu bersungut-sungut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani kehidupanmu dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu saudara tahu apa artinya? Marah-marah. Marah-marah sama suami karena gak ada uang. Marah-marah sama bos karena tidak dikasih pinjaman. Dan lain sebagainya. Saudara stop. Mari kita mau jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Amin. Di saat kita mengucap syukur, saya percaya saudara, apa yang kita perlukan, butuhkan, Tuhan yang sediakan buat kita. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Kalau kita masih boleh bernafas, saudara bersyukurlah. Karena di rumah sakit, orang untuk bertahan hidup, mereka harus membeli oksigen, saudara. Saudara menghirup udara segar itu berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Saudara sehat, saudara bisa makan, saudara bisa beraktivitas, saudara bisa bekerja, saudara punya keluarga. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, mereka punya masa depan yang cerah bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada dalam pendisiplinan Tuhan, kita harus mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya karena teguran ini.
Amin. Mengucap syukur karena dalam keadaan susah, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Akhirnya kita datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Waktu kita diberkati, kita lupa sama Tuhan, betul gak? Malas pergi ibadat, tapi ketika Tuhan izinkan ada teguran Tuhan berupa kebangkrutan, sakit, ada pergumulan hidup yang berat dalam kehidupanmu. Akhirnya yang saudara cari siapa? Tuhan, amin. Saudara sendiri gak bisa menyelesaikan masalahmu. Tuhan ahlinya ahli menyelesaikan masalah demi masalah. Ketika kita datang kepada Tuhan, oh haleluya, kita punya masa depan. Amin, haleluya. Jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan dalam setiap jalan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pendisiplinan Tuhan, teguran Tuhan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan, sabar. Semua ada waktunya. Amin. Yang kedua, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, jalani kehidupan ini dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus melawat semua pendengar dimanapun mereka berada dengan kasih Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah mereka yang hari ini berulang tahun diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terkhusus untuk Ketua Infinity Ministry, Pendeta Dr. Novi Hansmaki, Tuhan memberkati, pakai dia lebih heran lebih dahsyat lagi dalam pelayanan keluarga. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.